Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin al-mab'uuts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa wa huwas samii'ul 'aliim. اللهم دفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر. اللهم عافنا في بدننا. اللهم عافنا في سمعنا. اللهم عافنا في بصرنا. لا إله إلا أنت. آمين يا رب العالمين. Sahabat filah, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru saja kita mengucapkan kalimat doa-doa perlindungan di waktu ba'da subuh ini. Jadi dilazimkan doa-doa seperti itu agar Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi kita ancaman wabah penyakit, agar Allah berikan perlindungan yang terbaik kepada kita semua. Karena itulah sebaik-baik perlindungan melalui wirid kita, melalui zikir-zikir kita, ya, yang kita lantunkan, yang akan menjadi proteksi diri kita dan keluarga kita insyaallah. Tayyib, kita lanjutkan kajian kita tentang ahwalul qiyamah, ya, wa afza'iha, bagaimana tentang huru-hara hari kiamat dan suasana yang keterkejutannya, ya, dahsyatnya hari kiamat, yang kita sadur dari kitab karangan Al-Faqih, ya, Syekh Abu Laith As-Samarqandi, yaitu kitab Tanbihul Ghafilin. Dan sudah kita bahas di hari kiamat itu ketika terjadi, para ibu yang sedang menyusui anaknya, dia akan lempar anaknya, diabaikan. Ya, saking dahsyatnya pemandangan saat itu, sehingga seorang ibu tuh perhatian. Biasanya kalau ada ibu sedang nyusuin anaknya, dia akan jaga mati-matian ini anak. Tapi ketika ahwalul qiyamah, terjadi hari kiamat, ada seorang ibu yang sedang menyusui anaknya, dia gak pedulikan lagi anaknya, dilepas dia. Ya, tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at, ya. Setiap ibu yang menyusui, dia abaikan anaknya saking dahsyatnya hari kiamat. Wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha, semua orang hamil keguguran ketika dia menyaksikan hari kiamat. Wa taran nasa sukara, kamu akan lihat manusia itu enggak sadarkan diri, kocar kasir ke sana sini, ya. Itulah diantara sebagian huru-hara hari kiamat, ya. Saat itulah, ya, malaikat Israfil meniupkan as-sur, ya, wa nufikha fis-sur, siupan sangkakala yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, yang seumur alam semesta ini dia akan ditiup 2 kali. Yang pertama adalah, ya, nafkhu al-halak, tiupan menghancurkan seluruh alam, itulah hari kiamat, ya. Dan ketika ditiupkan kedua kali nantinya adalah nafkhatul ba'ats, tiupan yang akan membuat seluruh makhluk yang ada di kubur bangkit
ya untuk dikumpulkan ke padang mahsyar. Itulah as-sur, sangkakala yang diciptakan oleh Allah, yang dipegang, diperintahkan oleh seorang malaikat namanya Israfil. Dialah yang memegang dan sudah mempersiapkan saat ini, ya sangkakala itu sudah berada di muncung bibirnya, ya kemudian malaikat petugasnya sekarang, ya Israfil, yang yanzuru ilal arsh, sedang memandang arsh Allah, ya yantazir mata yu'mar, dia menunggu kapan diperintahkan. Ketika Allah perintahkan malaikat tiup, maka akan ditiup, hancurlah terjadinya hari kiamat, ya. Yang pasti hari kiamat itu demikian datangnya tiba-tiba, tidak ada yang bisa memprediksi konkret kapan, waktu, tahunnya, tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang kita bahas di pertemuan sebelumnya pun hanya bisa memberikan min alamatiha, bagaimana tanda-tanda ciri-ciri kiamat. Kalau ditanya kepada Rasulullah kapan konkretnya, Nabi pun tidak akan pernah bisa menjawab, ya. Karena itu kalau ada orang hari ini yang tidak lebih tinggi dari Nabi ilmunya, ketakwaannya, kesolehannya, ya ada nggak manusia yang lebih baik dari Nabi? Ya nggak ada. Tapi kenapa ada orang yang mengaku bisa lebih hebat ilmunya, menjangkaui ilmu Nabi, dia bisa tahu katanya kiamat tahun sekian, sampai menyebutkan tahun yang luar biasa. Ya, sementara Nabi ketika ditanya saja cuma bilang sudah dekat. Ya, bu'itsu, ya, wasa'ah, aku diutus dan antara aku dan hari kiamat seperti ini. Nabi sudah bilang begini, seperti 2 jari, dekat. Tapi nggak Nabi bilang kapan konkretnya. Ya, nah itulah bagaimana hari kiamat itu dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ilmuha indallah. Kalau kamu mau tahu ilmu kapannya kiamat, di sisi Allah. Dan Nabi hanya bisa memberikan ciri-cirinya. Nanti sebelum kiamat akan terjadi ini, terjadi ini, terjadi ini. Itu ciri-cirinya, ya, yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan begitulah ketika sudah ditiup sangkakala, dihancurkan. Dan saat itu sebelumnya terjadi, manusia kaget. Karena apa? Kok pagi hari nggak terang? Kok nggak terang pagi hari? Kenapa? Karena rupanya matahari sudah terbit dari arah yang berlawanan. Saat itu ditutup pintu tobat. Sahabat fillah rahimakumullah. Saat itu tobatmu gak diterima lagi. Makanya kalau mau tobat tunggu kiamat, telat. Tobat itu wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Bersegeralah. Kenapa? Kalau sudah hari kiamat, berjuta-juta manusia ingin bertobat, ya maafi fursah, cuma sudah tidak ada lagi kesempatan. Saat itu orang baru sadar, baru mau beramal soleh, ya semua sudah terlambat, sudah tidak ada lagi jalan untuk memperbaiki diri. Karena apa? Karena ketika matahari sudah garis edarnya berubah, ya maka sudah tidak ada lagi itu pintu tobat, pintu maaf, sudah ditutup oleh Allah. Ya itu, dan manusia dalam keadaan tidak sadar, kayak orang mabuk di hari kiamat itu. Tapi bukan mabuk, wa ma hum bisukara, kata Allah dalam surat Al-Hajj, dan mereka sebenarnya bukan mabuk. Kenapa? Walakinna adzaballahi syadid, tetapi mereka menyaksikan azab Allah itu sangat dahsyat. Ya, azab Allah sangat dahsyat. Baik, ketika itu, ya, binasalah semua, fayamkutsuna masya Allah, ya, siapa yang Allah kehendaki akan mati semua dengan tiupan dari malaikat Israfil. Tentang ini Allah berfirman, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Dan ketika sangkakala itu ditiup, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard, maka binasalah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi kecuali yang Allah kehendaki, ya. Maka semuanya akan binasa. Sampai Allah tanya, ya, siapa yang masih tersisa? Ya malaikat maut masih tersisa, ya,
Yang pertama, zatmu hayyun la yamut, engkau yang selalu hidup, tidak akan pernah mati. Ya, baqiya Jibril, masih ada Jibril, wa Mikail, Mikail masih belum mati, wa Israfil, ya, aku yang ya bukan ya malaikat Israfil yang meniup sangkakala, wa hamalatul arsh, ya, dan malaikat yang memanggul arsy. Kemudian Allah merintahkan malaikat maut biqabdi arwahihim. Malaikat maut kuperintahkan kamu cabut nyawa mereka semua. Jibril, Mikail, Israfil, dan malaikat yang menjaga arsy. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, liamut Jibril, malaikat maut cabut nyawa Jibril. Ya, kemudian nyawa Jibril dicabut. Wa Mikail, ya, malaikat Mikail yang masih tersisa setelah ditiup kiamat itu dicabut oleh Allah. Wa Israfil, ya, dan peniup sangkakala pun dicabut nyawanya oleh malaikat maut, diperintahkan oleh Allah. Waliyamut hamalatul arsh, kemudian malaikat yang menggendong arsy pun Allah perintahkan untuk cabut nyawanya oleh malaikat maut. Ya. Kemudian setelah itu Allah berfirman, ya malakal maut man baqiya min khalqi, siapa yang tersisa sekarang dari ciptaanku? Fayaqul antal hayyul ladzi la yamut, maka kata malaikat maut, engkaulah zat yang senantiasa hidup dan tidak pernah mati. Ya, wa baqiya abduka dhaif malakal maut, apa kata malaikat maut? Masih tersisa satu hambamu yang dhaif, ya, abduka dhaif, ya, yang masih hidup. Siapa? Malaikat maut, dan akulah yang masih hidup, ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat maut, alam tasma' qawli, bukankah engkau tahu dan dengar bahwa firmanku, kullu nafsin dha'iqatul maut. Inilah ayat yang disampaikan terakhir kepada makhluk terakhir, malaikat maut. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Gak ada lagi yang bisa sombong ketika Allah sampaikan itu. Setiap yang berjiwa akan mati. Ya. Wa anta khalqi min khalqi. Ya, kamu salah satu makhluk ciptaanku. Khalaqtuka lima ra'aita. Ya, engkau kuciptakan sebagaimana engkau tahu. Famut. Ya, maka kamu harus mati. Maka bagaimana kronologisnya? Akhirnya malaikat maut mencabut sendiri nyawanya. Ya. Dalam kitab ini dikatakan, ya, waruwiya fi khabarin akhar, diriwayatkan dalam riwayat yang lain, ya, annahu ya'muruhu bi an yaqbidha ruha nafsahu. Allah perintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawanya sendiri, selesai mencabut sisa-sisa dari makhluk malaikat yang belum mati atas izin Allah. Karena tidak ada yang boleh tersisa ketika hari kiamat, satu makhluk pun. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan mati. Bahkan yang terakhir malaikat maut, Allah perintahkan malaikat maut, ya, alam tasma' biqauli, apa kau tidak dengar firmanku tadi? Famut, maka matilah kamu. Ya, fayaji'u ila mawdi'in bainal jannati wan nar. Kemudian malaikat maut pergi ke antara tempat, antara langit, antara surga dan neraka. Wa yanzi' ruhahu bi nafsihi. Kemudian dia cabut sendiri nyawanya, malaikat maut. Dia cabut sendiri nyawanya. Ya. Fayasihu sayhatan. Kemudian malaikat maut berteriak. Ya. Lau kana al-khalq kulluhum fil hayat, kalau seandainya, karena malaikat maut adalah makhluk yang terakhir mati. Semua makhluk sudah mati sebelumnya. Ya. Jadi ketika malaikat maut mencabut sendiri nyawanya, ya, karena perintah Allah untuk semuanya dimatikan oleh Allah, hanya Allah ya alladzi hayyun la yamut, maka malaikat maut teriak saking dahsyatnya, dia rasakan sendiri dia mencabut nyawa dan rohnya. Ya. Bahkan fayasihu sayhatan law kana al-khalq kulluhum fil hayat, dia teriak dengan teriakan yang sedahsyat-dahsyatnya, saking sakitnya dia mengalami, ya, dia mengalami maut sendiri. Dan kalau seandainya manusia atau makhluk lain hari itu masih hidup,
mereka dengar teriakan malaikat maut ketika nyawanya dia sedang cabut sendiri, lamatu min sayhatihi, mereka akan meninggal karena mendengar teriakan yang dahsyat dari malaikat maut. Wa yaqul, dan malaikat maut berkata, lau kuntu alimtu, kalau seandainya aku tahu, alla yanzi'ar ruh mithla hadhihi syiddatil murarah, kalau aku tahu begini dahsyatnya ya ketika ku cabut nyawa satu makhluk Allah, la kuntu ala qabadu arwahil mu'minin asfaq. Luar biasa rasanya ya, aku yang diperintahkan Allah saja baru merasakan begini sakit dan dahsyatnya ya ketika nyawa itu harus dicabut. Kalau aku tahu betul-betul rasanya seperti ini, aku akan cabut nyawa setiap orang beriman dengan sangat lembut. Aku akan coba usahakan sangat lembut. Rupanya begini dahsyatnya. Ya, perhatikan sahabat fillah azani Allah wa iyyakum, malaikat maut saja ya mengeluh rasa sakitnya ketika meregang nyawa. Padahal malaikat maut cabut ruhnya sendiri itu perintah Allah. Karena malaikat maut tidak pernah tahu bagaimana rasanya. Malaikat maut hanya menjalankan perintah Allah untuk mencabut nyawa cipta makhluknya yang lain. Dan saat itulah dia baru merasakan bahwa dicabut nyawa itu sangat sakit. Sampai berteriak malaikat maut dengan teriakan menggelegar seluruh alam semesta. Kalau makhluk masih hidup saat itu, mereka dengar teriakan malaikat maut, semuanya mati karena mendengar teriakan yang dahsyat itu. Ya, seperti kita tahu ada kaum Ad, ya kaum Samud yang dimatikan Allah dengan azab itu bukan dengan banjir, bukan ya, tetapi dengan teriakan yang keras sehingga semua gendang telinga mereka pecah sampai mereka keluar darah saking dahsyatnya teriakan itu. Itu salah satu azab yang ditimpakan Allah kepada kaum-kaum yang zalim ya sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi rupanya ya salah satu yang dahsyat adalah ketika teriakan malaikat maut saat dia mencabut sendiri nyawanya. Kalau seandainya ada makhluk hidup saat itu dengar teriakan malaikat maut, dia langsung mati terkaget-kaget, langsung nyawanya hilang karena dahsyatnya teriakan malaikat maut ya. Dan saat itu dia baru tahu ya summa yamut ya, kemudian akhirnya malaikat maut mati, fala yabqa ahad minal khalq, maka tidak ada satupun makhluk Allah yang tersisa ya. Setelah sudah enggak ada lagi makhluk hidup yang tersisa, fayaqulullahu azza wa jal, maka Allah berfirman lid dunya ad-daniyah, kepada dunia yang hina ini, ainal muluk, kata Allah, ainal muluk, mana raja-raja sekarang. Hari ini banyak orang yang mengaku kuat, mengaku raja, mengaku punya kekuatan, mengaku punya eksistensi. Maka saat hari kiamat terjadi, semua makhluk mati, ya Allah tantang, ainal muluk, mana hari ini raja? Rupanya tidak ada kecuali Maliki Yaumiddin. Ya, Allah lah raja di raja, ya, penguasa hari pembalasan. Enggak ada. Allah tanya, aina mulukul ard, mana raja-raja dunia itu? Yang kuat-kuat dulu, mana mereka semua? Semuanya tidak akan ada, karena semua sudah dimatikan oleh Allah. Jadi Allah katakan, ainal muluk, mana raja-raja itu setelah semua makhluk mati? Wa aina abna'il muluk, mana dia anak-anak raja itu yang mereka kuat? Ainal jabbabarah, mana orang-orang yang merasa perkasa? Mana orang yang merasa kuat, mana? Wa aina abna'il jabbabarah, mana anak-anak ya yang merasa dulu dia punya raja-raja atau tuan-tuannya atau bapaknya, mereka adalah perkasa. Ditantang oleh Allah saat itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ainal ladzi kanu ya'kuluna rizqi wa ya'buduna ghairi, mana dulu yang makan dari rizki yang kuberikan kemudian dia sembah Tuhan selain aku, mana Tuhannya sekarang? Mana sesembahannya sekarang? Allah tunjukkan dalam riwayat ini kekuatannya. Allah tantang semua. Dan Allah bertanya, limanil mulkil yaum? Ya.
Maka siapa yang betul-betul raja hari ini? Ketika sudah seluruh makhluk dicabut, Allah tanya, limanil mulkul yaum. Ya, sekarang siapa yang betul-betul raja pada hari ini? Fala yujibuhu ahadun. Maka saat itu tidak ada satupun yang dapat menjawab. Fayujibu subhanahu wa ta'ala nafsahu fayaqul. Maka Allah sendiri yang menjawab. Lillahil wahidil qahhar. Ya. Maka kekuasaan saat itu lillahil wahidil qahhar. Hanya milik Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Ya, Allah tantang. Limanil mulkil. Ya, limanil mulkul yaum. Siapa raja hari ini yang betul-betul raja? Gak ada yang bisa menjawab karena semua makhluk sudah binasa, sudah mati, sudah wafat. Bahkan malaikat maut pun sudah diperintahkan Allah untuk mencabut sendiri nyawanya. Ya itulah yang terjadi ya di hari kiamat ketika semua manusia dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu terjadi semua, thumma ya'murullah as-sama an tumtira. Kemudian Allah memerintahkan langit, langit turunkan hujan. Ya. Fatumtira as-sama ma'an kamaniyir rajul arba'ina yauman. Kemudian setelah Allah perintahkan langit turunkan hujan. Kemudian langit turunkan air hujan ya. Seperti akhirnya mani seorang laki-laki ya. Hujannya itu seperti air mani laki-laki dan berjalan selama 40 tahun. Hatta yakunal ma' fawqa kulli syai'in 12 dhira'an. Sampai akhirnya air itu sampai memadati seluruh bumi 10 hasta jaraknya. Jadi Allah perintahkan langit turunkan air yang airnya seperti mani selama 40 tahun lamanya sampai airnya itu menggenang sebanyak 10 hasta. Fayambutullahul khalqa bidzalikal ma' kanabatil baqal. Kemudian dengan air itulah ya mulai tumbuh lagi makhluk-makhluk Allah. Allah ciptakan lagi. Hatta tatakamal ajsamuhum fata'uda kama kanat. Sampai ya sempurna lagi mereka punya ini tumbuh-tumbuhan numbuh lagi, binatang-binatang nongol lagi dengan air yang diperintahkan oleh Allah kepada langit untuk turun hujan itu ya maka mereka mulai lagi penciptaan dari awal dihidupkan lagi. Tsumma yaqulullahu ta'ala liyuhyi Israfil. Allah perintahkan Israfil ya kamu bangun bangkit. Ya, inilah saat Allah mulai membangkitkan lagi makhluk-makhluk itu. Wa Izrail, malaikat maut juga dibangunkan lagi. Wa hamalatul arsh, malaikat pembawa, pemanggul arsh Allah juga diperintahkan Allah untuk bangkit lagi. Fayahyuna bi amrillahi ta'ala, mereka semua bangun bangkit dengan izin Allah. Allah bangkitkan mereka semua. Wa ya'murullahu ta'ala Israfil, Allah perintahkan kepada Israfil, kamu sudah hidup lagi, sekarang kamu ambil itu sangkakala lagi. Sudah kuciptakan kembali sangkakala yang dulu sudah pernah kau tiup sehingga menghancurkan seluruh makhluk di alam semesta ini. Fayakhudhu sur, ya. Kemudian malaikat Israfil mengambil lagi sangkakala itu. Wa yad'u ala fihi, dia letakkan lagi di mulutnya. Tsumma yaqulullahu ta'ala, kemudian Allah berfirman, liyahli Jibril, bangkitkan Jibril. Wa Mikail, malaikat Mikail bangkitkan. Ya fayuhyiyan bi amrillahi ta'ala. Maka dua malaikat tersebut yang disebutkan Allah tadi dihidupkan lagi oleh Allah. Ya. Thumma yad'u Allah ta'ala bil arwah. Kemudian Allah memerintahkan, ya, Allah memanggil ruh-ruh. Fayu'ta biha, maka ruh-ruh itu datang. Fayaj'alaha fis sur, ya. Kemudian Allah menjadikannya ditempatkan dengan sangkakala. Tsumma ya'muru Israfil fayanfukhu nafkhatal ba'thi. Allah suruh Israfil ambil sangkakala itu, tiup untuk tiupan yang kedua. Jadi inilah tiupan kedua yang Allah perintahkan kepada malaikat Israfil. Gunanya untuk apa? Nafkhatul ba'thi. Kalau yang tadi nafkhatul halak, ya tiupan menghancurkan seluruh makhluk. Yang inilah tiupan untuk membangkitkan seluruh makhluk.
Ya. Kemudian ditiup, ya, ditiup oleh Israfil sangkakala, ditiup ya dengan trompet yang sangat besar itu. Setelah ditiup apa? Fatakhrujul arwah ka'annahan nahal, ya. Kemudian roh-roh itu keluar dari bumi. Yang sudah dikubur, roh-roh itu datang, ya. Bahkan roh-rohnya itu terbang ke langit, ya. Qad mala'at ma bainas sama'i wal ard. Sampai seluruh langit dan bumi itu penuh dengan roh-roh manusia, ya. Fatadkhulu arwah fil ardi ila ajsad fil khoyashim. Kemudian ketika ditiup sangkakala itu semuanya ruh naik terbang ke langit, jasad-jasad mereka ada di kubur. Akhirnya ketika Allah tiupkan sangkakala itu, semua ruh balik ke jasad, ya. Semua roh itu yang masuk semuanya ke kubur, ke jasad-jasad masing-masing melalui lubang hidungnya. Jadi ruh itu masuk melalui lubang hidung. Ya. Kemudian bersatulah antara ruh yang ada di langit dengan jasad yang ada di kubur. Fatan syukul ard anhum. Ya. Maka mereka dikeluarkan oleh perut bumi. Keluar semua. Manusia keluar dari perut bumi. Thumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika menyampaikan kisah ini, Nabi mengatakan, wa ana awwalu man tunshaq anhul ard. Dan aku adalah orang yang pertama ya dikeluarkan oleh perut bumi. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya adalah orang yang pertama keluar dari perut bumi. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Thumma ya'murullahu ta'ala Israfil fayanfukhu fis sur fa idahum qiyamun yanzurun. Ketika ditiupkan tadi sangkakala oleh malaikat Israfil, semua makhluk yang ruhnya sudah dipersatukan dengan jasadnya bangkit menyusul. Orang yang pertama kali keluar dari bumi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Thumma raja'na ila hadis Abu Hurairah. Beliau menukil setelah itu ada hadis lagi dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah menceritakan, fayakhrujuna minha sira'an ila rabbihim yansilun. Semua makhluk saat itu keluar dari bumi, ya, mereka dibangkitkan, yakhrujuna min kuburihim hafatan uratan. Mereka keluar dari kubur mereka dalam keadaan telanjang kaki, telanjang badan. Ya. Thumma yaqifuna mauqifan wahidan. Kemudian mereka berdiri menunggu, ya, untuk satu penantian yang sama. Miqdaru sab'ina aman. Mereka harus tunggu selama 70 tahun, ya, menunggu keputusan tentang dirinya, ya. Kemudian apa yang akan mereka rasakan? Nah, inilah insya Allah pembahasan ini akan kita sambung kemudian, ya, tentang kelanjutan huru-hara hari kiamat. Jadi tadi kita sudah bahas bagaimana semua makhluk mati dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, baik itu Jibril, ya, Israfil, Mikail, dan yang lain-lainnya dicabut sampai akhirnya malaikat maut mencabut nyawanya. Dan kita akan lanjutkan nanti bagaimana kejadiannya setelah kiamat itu terjadi, hari kebangkitan, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, hari di mana manusia itu dibangkitkan untuk menghadap Rabb-nya. Dan nanti akan ada cerita tentang padang mahsyar insya Allah. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat, ya. Supaya tidak terlalu lama insya Allah kita bahas, karena sudah setengah jam kita membahasnya. Insya Allah kita akan sambung lagi tentang ahwalul qiyamah ini dalam pertemuan besok insya Allah ba'da subuh. Nanti malam kita akan bahas setelah maghrib itu tentang tafsir. Insya Allah kita akan membahas tafsir tentang tafsir ayatul kursi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semua sahabat villa sehat, terus optimis, ya, jaga pola hidup sehat, berdoa pada Allah, maksimalkan ikhtiar, tetap stay at home sampai pemerintah ulil amri memberikan informasi kepada kita bahwa situasi sudah kondusif. Teruslah optimis, berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, ya, negeri kita akan lebih baik dari hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.